Okay, students, how are you today? I'm fine. Okay, I'm so happy to meet you again here. So we are going to continue our lesson. But before that, I want one of you lead us to pray. Please, who want? Okay, friends, before we start, let's pray. Pray together. Pray. Okay, thank you very much. Now I want to check your attendance. Okay. Yeah, please raise your hand and say present if you are present. Abdul Ghafur. Present. Okay. Almira. Azmi Alia. Aulia. Cahya. Present, sir. Fahri. Okay. Fiana. Absent. Okay. Fauzan. Okay. Khairunisa. Mariska Inaya. Rifki. Rizky. Nur Aini. Okay. Rifana. Sik. Sahrian Reza. Aisyah. Aisyah. Absent. Okay. Zahra. Good, Zahra. Zulkansyah. Absent. Sylvia. Aksar. Absent. Fauzan. Sudah. Sorry. Double ya. Okay. Do you still remember about our last material? Do you still remember? Greeting cards. Greeting cards. Who still remember what is the definition of greeting cards? Kartu ucapan. Okay. When you make a greeting card, when do you make a greeting card? Kapan? Kapan kalian membuat greeting card? Hari-hari penting. Contohnya apa? Hari guru, hari bukut, pernikahan ya bagus. Apa Caca? Cahaya? Graduation. All of you, graduation. Graduation. Okay. Let's move to the next material. I think you have understood about our last material about greeting cards. I think you have understood about it. And then now we move to the next material. Yes, like you have seen daily routines. You know what is daily routines? Okay. Now, I want to ask you about your activity before you go to school. Ya, apa? Sarapan. You know what is sarapan in English? Anyone else? Ada lagi yang lain? Ya, sarapan in English is breakfast. Breakfast. Ya. If you want to make a sentence, you may say, I have a breakfast. Ya, I have a breakfast. Saya sarapan. After breakfast, what do you usually do? What do you usually do after breakfast? After having this breakfast? Yes? What is? Berangkat ke sekolah. Okay, in English, who know? What is in English? Go to school. Good. Yeah. So today we are going to learn about our daily routines. Hari ini kita akan belajar tentang daily routines, rutinitas atau kegiatan yang biasa kita lakukan. Oke. Talk about daily routines.
our learning goals today, is that students should be able to identify the expression in daily routines. And then the second is students have to be able to decide the right expression related to the daily routines. And the third is students can apply the lineage features of daily routines. And for the next meeting, we have to make a simple sentence or simple paragraph about our daily routine based on certain topic or situation. Do you understand what I said? Yes. Do you understand? Yes. Okay, let's move. Can you see the picture here? Bisa lihat gambarnya? For the first picture, this. What kind of picture is this? Gambar apa ini? Bangun tidur. Bangun tidur. Who knows the English of bangun tidur? Wake up. Good. Beside wake up, what else? Get up, right? Give applause to your friends. Ya, kayaknya kalian kurang semangat ya hari ini. Coba kita good morning my friends dulu supaya agak semangat. Iya. No, just good morning my friends. Okay. Can we start? Bisa? Ya. Good morning students, how are you? I'm fine. Good morning students, how are you? I'm fine. Good morning students, good morning to you. Good morning students, how are you? I'm fine. Masih kurang bersemangat. Coba kalian menyanyi. Good morning students, you have to change it to be good morning my friends. How are you? Can you? Okay. On 3, 2, 1 and sing. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Ya kalian jawab sendiri ulang. Lebih semangat, ayo. Boleh sambil berdiri. You may stand up please. Ya. Stand up please. Okay. Let's sing together with the spirit. Okay? Like usual. Seperti biasa. Ya. On 3, 2, 1 and sing. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Good morning, my friends. Good morning to you. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Okay, give applause to you and sit down please. Okay, let's continue. The picture in English, the first picture in English is get up. So what is the difference between get up and wake up? This is the picture of get up. Get up means you move from your bed. And wake up means you open your eyes, you little bit conscious, but you don't move from your bed. And get up means you move from your bed. Do you get my point? Do you get the point? The difference between get up and wake up. Get up itu, this is get up. This is wake up, wake up. Wake up. Get up. This is get up. You know the difference? You know the difference? Ya. Coba satu orang. Who can explain your friends about the difference between wake up and get up? In Indonesia, you can explain in Indonesia. Siapa yang bisa jelaskan? The difference between wake up and get up. Kalau wake up apa? Kalau get up apa? Ya, silakan. Jangan malu-malu. Kalau wake up itu masih buka mata, cuma tidak bangun dari tempat tidur. Nah, kalau get up? Get up itu bangun dari tempat tidur. Iya, tepuk tangan. So wake up, you just orang Poso bilang gosok-gosok mata, buka, menghayal. Fauzan so mandi belum ya?
Aduh, sudah 2000 kita mau mandi. Nah, pas duduk di kasur seperti itu atau berdiri, tarik-tarik badan, itu namanya get up. Kalau wake up masih ada kemungkinan tidur lagi, ya kan? Kalau so get up, so tidak. Oke, sampai sini paham? Oke, let's continue. So I always get up at 5 o'clock a.m. Do you know the meaning in Indonesia about this sentence? Saya selalu? Ya, good. Okay, the second picture here. What kind of picture is this? Membereskan tempat tidur. In English? In English? Cleaning in bed. Cleaning in bed. Okay. I usually make bed in the morning. Coba. I usually make the bed in the morning. Ya. Jadi kalau memperbaiki tempat tidur itu namanya make the bed atau make bed. Sudah? Ingat-ingat ya? Oke, gambar ketiga. So the third picture, what is this? Mandi. Buno in English. Shower. Okay, please see the picture. Ya. Let's read together. Ayo baca sama-sama. I shower. Ya. I always have a shower. Jadi mandi itu bahasa Inggrisnya apa? Have a shower. Ya. Have a shower. Ya. Oke. The fourth picture. Apa? In English? Apa? Menyikat gigi in English? In English. Okay. Please read together. Together. I always teeth. Brush. Bagus. Siapa tadi yang bilang? Bagus. Begitu cara bacanya. I always brush my teeth. Coba sama-sama. I always brush my teeth. Okay. Sip. Selanjutnya, I get dressed at 6:30 in the morning. Get dressed. Sedang apa itu? Pakai baju. Iya. Jadi in English memakai baju apa? I get dressed. Get dressed. Coba, get dressed. Ya, siapa ini? Ayo Cak, semangat Cak. Ya, duduk yang manusiawi. jangan duduk bos. Ya, mana Cak? Tidak boleh Cak. Maju-maju Cak. Ya. Maju-maju ke meja Cak. Ya, biar Pak bisa lihat wajah cantiknya Caca. Oke, kira-kira gambar yang ke-6 ini gambar apa? Get to school. Ya, apa? Go to school. Ya, go to school. I usually go to school by walking. Ada yang tahu artinya? Saya selalu pergi ke sekolah jalan kaki. Ya. Usually itu apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya? Biasanya. Ya, saya biasanya. Oke, the fifth picture. Oke. In English? Oke. I study in the class. Terakhir, we always play basketball. Ya, we always play basketball. These all is the kinds or example of daily routines. Ini adalah contoh-contoh dari kegiatan sehari-hari. Ada lagi tidak yang biasa kalian lakukan yang tidak Pak tuliskan? What else? Iya, sarapan. Oh, breakfast. Besides that, selain itu apa lagi? Iya, cuci piring. Ada yang tahu mencuci piring bahasa Inggrisnya apa? Wash. Piring apa piring? Plate. Ya, wash the plate. Alright. So let's continue the material. Ya, mandi. We can say beside have a shower, we can say take a bath. Yeah, can you see? Take a bath. Yeah. All of you, take a bath. Yeah.
And the second is take a shower. Take a shower. Ya, jadi ada banyak ya, ada 3 contoh bisa mengucapkan untuk mandi. Siapa yang bisa susun kalimatnya ini? Coba, kita coba ya. Let's try. Fauzan selalu mandi di pagi hari. Ada yang bisa bahasa Inggrisnya? Fauzan always take a bath in the morning. Nah, Fauzan always take a bath in the morning. I don't know is it fact or not. Pak tahu itu fakta atau bukan ya? Fakta tidak itu Fauzan? Hah? Fauzan tahu dia mandi tiap pagi atau tidak? Ya, fakta ya? Oke. So, simple present tense digunakan untuk menunjukkan perilaku atau kebiasaan dan kebenaran umum. So present tense is used to tell you about our daily routines and the general truth or our habitual action. Yeah. And then in present tense, simple present tense, we know the time signal atau tanda-tanda waktu. For example, ada adverb of frequency, ada selalu dalam bahasa Inggris, always, sering dalam bahasa Inggris, often, biasanya itu usually, terkadang itu sometimes, jarang itu seldom, dan never itu tidak pernah. Ya, coba dilihat. Nah, kalian boleh catat yang adverb of frequency supaya lebih paham. Sambil Pak menjelaskan ya. Terus ada lagi yang namanya adverb of time. Adverb of time. Keterangan waktu. Contohnya kayak setiap hari, every day, setiap minggu, every week, setiap pagi, every morning, setiap sore, every afternoon, di pagi hari, in the morning, di malam hari, in the evening, dan seterusnya. Kalau siang hari apa ya? Di siang hari apa ya? Ada yang tahu? Kalau malam hari in the evening, kalau pagi hari in the morning. So, kalau siang hari? In the after? Ya, in the afternoon. Kalau setiap sore? Setiap sore? Every? Ya, every afternoon. Ya, sudah. Sudah dicatat? Ya, dicatat. Okay, yeah, you may continue our material. So, this is another example. Ini contoh yang lain dari habitual action and general truth. Yang pertama, I always wake up at the 5 in the morning, seperti yang tadi. They often play football in the schoolyard. Ada yang tahu artinya? Yang kedua, they often play football in the schoolyard. They often. Mereka sering bermain bola. Lapangan bola. Di mana? Di lapangan sekolah. Di halaman sekolah. Ani usually apa tadi? Usually. Biasanya. Works. Works apa work? Menunggu. Work. Mengerjakan. Bekerja. Bekerja di stasiun. Ya, terus yang terakhir? Dia membersihkan house setiap hari. House apa? Rumah. Setiap hari. General truth, Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. The store is open for 24 hours. School is a place to study. The mountain is big. Okay. Now the formula. Sekarang kita belajar tentang formula. So now we will learn about the formula. In Indonesia we know formula as rumus. Okay? Rumus. So in English we have a formula. Jadi bahasa Inggris itu juga ada rumus, ya. Untuk membentuk kalimat
simple present tense to compound a simple present tense. Okay. This is to tell about the general truth. For example, I am a student. Ada yang tahu artinya? I am a student. Ya, saya seorang pelajar. I'm not student. Saya bukan pelajar. Nah, kalau mau bertanya, am I student? Kalau mau bertanya, kata yang di tengah itu to be-nya dipindah ke depan. Ya, kalau kata positifnya I am students, so the interrogative you will exchange the subject and the to be. I am student. Kalau jadi pertanyaan, am I student? Dah, paham sampai sini? Ya. Terus untuk subjek you, they, we, bisa lihat di tabel yang kedua ini, di kolom yang kedua. You, they, we. Subjek you, they, we, dan nama orang yang lebih dari satu, pasangannya adalah are. Sudah? Kalau I pasangannya am, kalau you, they, we pasangannya are. Terus she, he, it pasangannya is. Juga nama orang pasangannya is. Sampai sini paham? Bisa mengerti sampai sini? Jadi kalau mau bilang Fauzan adalah siswa, dia pasangannya apa? Fauzan is student. Ya, Fauzan is student. Kalau Pak bilang Fauzan dan Gafur, pasangannya apa? Apa? Fauzan and Gafur are student. Kalau Fauzan dan Gafur bukan murid? Fauzan and Gafur Are not student. Ya, Fauzan and Gafur are not student. Ya. Paham sampai sini? Paham? Ya. Oke, bagus. Ya, sekarang kalimat positif yang lain. Untuk another positive sentence about how to tell about our daily activity. Ya. This is the first example. Ya. Everybody please attention to the screen. This formula is subject plus verb and complement. Subject plus verb and complement. Verb itu apa? Kata kerja. Ya. Contoh, untuk subjek I, you, they, we, terus ditambahkan clean. I clean the house every day. Jadi setelah subjek dilanjutkan ke kata kerja. Di antara subjek dan kata kerja kalian boleh tambahkan tadi adverbial of time atau adverb of frequency kayak always, usually, ya. Di antara subjek dan kata kerja. Misalnya I always clean the house every day. Selanjutnya, untuk kata ganti orang ketiga tunggal, perhatikan. Untuk kata ganti orang ketiga tunggal, he, she, it, dan nama orang, hewan, atau benda, kata kerja ditambahkan s. Sudah? Jadi untuk, ini kan subjek yang I, you, they, we, clean-nya tidak ditambahkan s. Tapi kalau subjeknya he, she, it, subjeknya kata kerjanya ditambahkan s. Pak ulang ya. If the subject is I, you, they, we, the verb will be add s or es. But if the subject is he, she, it, and the name of a person, animal, or thing, the verb will be added by s and es. Yeah, understand? Okay, this is the example. Yeah, he cleans the house every day. Do you see the difference? Kalian lihat perbedaannya? Yes. Do you see the difference between the first example and the second example? Bisa lihat perbedaannya? Ya. Kalau yang di bawah subjeknya he, she, it, dan nama orang itu kata kerjanya ditambahkan s. Kalau yang subjeknya I, you, they, we, kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. You have to pay attention to what I do, and you guess what I do. Apa? Ya, jam.
Who can make a sentence according to what I have done? Siapa yang bisa buat kalimat seperti yang berhubungan dengan yang Pak lakukan? He jumps the class. in the class. ya, he jumps in the class. Kalau subjeknya Pak ganti I jump in the class. ya, beda ya. Kalau pakai he atau nama orang, jamnya ditambahkan s. Kalau Ayu Dewi, subjeknya Ayu Dewi, kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. Oke, do you understand so far? Ya. Oke, there is a rule about the additional s or es. Ada rumus tambahan atau aturan tambahan tentang penambahan s dan is. Perhatikan, jika akhiran kata kerja itu sh, ch, ss, z, x, dan o, maka kata kerjanya menjadi ditambahkan e dan s atau is. Contoh, pergi bahasa Inggrisnya apa? Go. Akhirannya apa? Huruf terakhirnya apa? O. Huruf O berarti dia ditambahkan es, e dan s menjadi ya, kalau dibaca dalam Indonesia goes, tapi kita tetap baca goes. Ya, I goes to school. She goes to school. Misalnya mencuci apa? Mencuci. Clean, ya, wash. Wash itu akhirannya apa? SH. SH, lihat aturan yang pertama. SH ditambahkan IS. Sudah? Selain itu semua ditambahkan S seperti biasa. Nah, khusus untuk huruf especially for the Y letter, huruf Y, if before the last word in the last letter in the word is Y, and before Y is the consonant letter, Y will change to ES. Jadi kalau akhirannya Y, tapi sebelum huruf Y itu kata konsonan, tahu konsonan? Selain A, I, U, E, O. Sudah? Selain A, I, U, E, O, terus huruf Y terakhirnya, maka Y tadi berubah menjadi IS. Ini contohnya. Study. Sebelum Y apa? Huruf apa? D. Bukan huruf vokal kan? Maka Y yang tadi itu berubah menjadi IS. Sudah? Kalau huruf sebelumnya adalah huruf vokal seperti play, maka di akhirnya Y-nya tidak berubah, ditambahkan saja huruf S. Selain huruf-huruf tadi, semua tinggal ditambahkan S. Misalnya jumps, dance, ya? Do you understand so far? Oke, let's try. Ayo kita latihan kalau paham. Nomor 1. Identify the subject first, and you have to decide what is the correct or the switchable verb. Yang pertama ini kira-kira ditambahkan S atau tidak? Ya, ini kata kerjanya yang dalam kurung. Kalian rubah. Kalau mau dirubah, silakan ditambahkan S. Kalau tidak, berarti tetap. Ini ditambahkan atau tidak? Ditambah. Menjadi? Baca kalimat lengkapnya. In bank. Good. Give applause to you. Ya. The second question. The second sentence. Sorry. The second sentence. He always blah 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 to the bed. You must add S or not? Tambahkan S atau tidak? Tidak. Are you sure? Identify the subject. What is the subject? He. Ya, good. The subject is he. So, Tambah S. tambah atau tidak? Yang tambah ke tangan. Tambahkan S atau tidak? Ya, yang tambahkan cuma satu orang. 2, 3, 4, 5. Sisanya berarti tidak ditambahkan. Mari kita lihat bersama-sama. Jumps. Ya. Oke. Ingat, perhatikan. So you have to pay attention to the subject. Okay? To the subject.
Third sentence. What is the subject? Tambah S. Ya, yang tidak angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Yang tidak tambahkan angkat tangan. Ditambahkan. Tangan kanan lah kalau angkat tangan ya. Oke, yang sisanya berarti coba angkat tangan. Yang tidak menambahkan. Oke, berarti bagian sini menambahkan semua ya. Caca tidak tambahkan. Oh, Caca tidak. Oke. Yang benar adalah tidak. Ya. Karena subjeknya lebih dari satu orang. Oh. Ya, kalau begitu sekarang yang nomor 4. So the fourth sentence. Tambahkan S. Tambahkan atau tidak? Tidak. Yang tambahkan angkat tangan. Tidak. Yang tambahkan angkat tangan. Oke, 1 2 3. Sisanya yang tidak tambahkan. Yang tidak tambahkan. Oke, mari kita lihat. Tidak ya. Karena subjeknya I. Tadi ingat, subjek Ayu Dewi tidak perlu ditambahkan. Ya. Kalau dia subjeknya she, it, nama orang cuma satu ditambahkan. Nomor 5. Tambahkan. Ditambahkan atau tidak? Tambahkan. Oke, ditambahkan menjadi apa? Stay. Oke, I stay. Good. Ya. Yang terakhir. Kalau benar, Pamu kasih hadiah ini yang terakhir kalau ada yang bisa benar. Oke, ditambahkan. Yang benar katanya jadi apa itu? Indra usually. Very special. Ya, coba eja hurufnya. C A E. Ya. Ya, perhatikan aturan yang Y tadi. Ketika sebelum Y huruf selain A, I, U, E, O, maka Y-nya menjadi IS. Maka kalimatnya katanya menjadi ya. Do you understand so far? Yes. Do you understand? Okay. Good. So let's jump to the next material. About the negative sentence. This is another formula in simple present tense. You can read, untuk membentuk kalimat negatif gunakan do not atau does not. When you use do not and when do you use doesn't. If the subject is Ayu Dewi, you use do not. If the subject he, she, or it, or the name of person, animal, or thing, you have to use does not. Sudah? Kalau subjeknya Ayu Dewi pakai do not, kalau subjeknya he, she, it pakai doesn't. Do not and doesn't means tidak in Indonesia. Sudah? Do not and doesn't means tidak in Indonesia. Jadi kalau I don't clean the house every day artinya apa itu? Saya tidak membersihkan rumah saya. Ya, saya tidak membersihkan rumah saya setiap hari. Bisa saja cuma Senin dan Selasa misalnya. Kalau subjeknya he, maka dia menggunakan does not atau doesn't. Coba, does not, doesn't. Ya. She doesn't clean the house every day. Dia tidak membersihkan rumah setiap hari. Kalian bisa perhatikan, you can pay attention to the verb. There is no additional s or es, right? Tidak ada tambahan s dan is kan? Nah, ketika ada does not atau don't, maka kata atau huruf s dan is di belakang kata kerja itu dihapuskan. Sudah? Kalau tadi tidak ada does not, ada huruf s-nya di sini. Sekarang karena sudah ada does not, maka huruf s di kata kerja dihilangkan. Sudah? Yes. Paham sampai sini? Oke. Let's practice. Ayo latihan. Ada kata not sleep. Kalau subjeknya Dewi, maka kalau kita mau bilang pakai do not atau does not? Does not. Oh, ya, salah Pak ya. Ini harusnya does not. Ya, betul. Terus yang kedua, Anita dan Randy, pakai do not atau does not? Do not. Ya, Anita dan Randy do not play badminton. Yang terakhir, we. Do not atau does not? We. Ingat-ingat ulang subjeknya itu apa, terus pasangannya apa? Subjeknya apa ini? Berarti Don't atau do not.
Artikan yang di atas, Dewi doesn't sleep early every morning. Dewi Selalu tidak tidak tidur cepat setiap malam. Yang kedua, Anita dan Randy tidak bermain bulu tangkis. setiap pagi. Ya, we usually don't talk in the class. Oke. Ini untuk interrogatif. Kalau tadi I don't play, kalau menjadi pertanyaan, dia do-nya di depan. Sudah? Do-nya yang di depan. Misalnya I clean. I clean tadi kan I don't kalau negatifnya. Kalau mau jadikan pertanyaan, do-nya pindah ke depan. So the do will move to the first in the sentence. I clean kalau jadi pertanyaan menjadi do I clean the house every day? Sudah? Sudah. Ya, oke. Apakah kamu sering menonton Piala Dunia? Menonton apa bahasa Inggrisnya? Watch. Kalau apakah kamu sering menonton Piala Dunia? Easily. Ya, kamu itu bahasa Inggrisnya apa? You. Pasangannya you tadi apa? Do atau does? Do. Jadi di depannya apa? Do. Do you? Often? Watch? World Cup? Ya. Nah, untuk menjawabnya, kalian boleh jawab. Kalian boleh jawab dalam bahasa Inggris, yes I do, atau yes I often watch the World Cup. Sampai sini, paham? Paham kira-kira sampai sini? Bisa paham? Yes. Yes. Good. Thank you. See you next time. So that is our the end of my explanation about the daily routines. Nah, so now we move to the team games tournament. Oke? Sekarang kita pindah ke games. Nah, are you ready? Are you ready to play the game? Yes. Ya. Kurang semangat, coba semuanya. Are you ready to play the games? Yes. Ya, begitu. So I have a card here that contains sentence that you have to complete. Saya punya kartu di sini, kartu soal, di mana dalam kartu ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Diisi seperti tadi. Nah, bagi 4 orang yang terpilih, yang tercepat dan terbenar, bagaimana ya? Ya, yang paling cepat dan paling benar akan melanjutkan ke babak semifinal. Sudah? Jadi kalian akan beri waktu selama 2 menit mengisi ini. Yang paling cepat sebelum 2 menit dan paling benar 4 orang, maka dia yang akan melanjutkan ke semifinal. Ada hadiahnya, ya? Harus selesai, cuma 5 menit. Cuma 5 soal. Silakan dibagikan ke temannya juga di belakang, Gafur. Kasih dalam baju. Kasih temannya di belakang. Sudah? Kasih di belakang teman. Satu lagi. Ya, ini sudah. Punyamu itu. Ya. 2, sini. Sudah? Oke. Silakan persiapkan pulpennya. Tinggal ditambahin juga. Iya, ada kata kerjanya kan? Kalau dia tetap tidak perlu kalian rubah. Iya, kalau dia kalian tambahkan S, maka tambahkan S. Dimulai dari sekarang ya. 2 menit. Ayo. Bagi yang paling cepat dan paling benar sebelum 2 menit, kalian boleh melanjutkan ke babak semifinal. Ya. Yang paling cepat dan paling benar akan melanjutkan. 4 orang saja. Fatans. Ya, baru 2. Ayo. Ini belum tentu benar. Ini belum tentu benar. Tadi mana? Tulis nama di belakang kecil. Tulis kecil namanya. Ini punya siapa ya? Yang Fatans. Pak Cahya itu ini. Hah? Cahaya ini? Oh ya sudah. Ini Cahaya. Oh ya sudah. Oke. Sudah? Sini. Ayo, waktunya tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit. Taruh di mana?
Sini sama Pak. Namanya di belakang. Namanya di belakang. Tulis kecil. Ya, Gafur. Isi dalam Gafur. Pas semua di Iya, kumpul. Yang paling cepat yang keempat Pak akan periksa. Boleh. Oke. In 3, 2, and 1. Oke. Yang lain tidak Pak terima lagi. Sudah. Nanti Pak periksa dulu. 1. Punyanya Rizky. Kalian catat ya. Rizky. 1, 2, 3. 3 benar. Punyanya Cahya. Sorry, ini Cahya yang ini ya. Punyanya Cahya tadi 3 benar. Punyanya Rizky 1, 2. Ya, 3 benar, sama. Rifki. Punyanya siapa ini? Saya. Oh, Gafur. 2 benar. Punyanya Rizky 2 benar. Punyanya Aulia 2 benar. Punyanya Fahri 2 benar. Punyanya Nur Aini 1 benar. Punyanya Almira 2 benar. Punyanya Asmi 3 benar. Siapa yang paling tinggi di situ? 4 orang. Cuma 3 orang. Siapa? Kamu cari. Kita cari yang satu ya. Satu lagi. Kasih kalian soal yang rebutan, yang bisa jawab, rumus saja, yang bisa jawab tepat, Pak kasih ke dia yang bisa. Selain yang 3 orang tadi tidak usah. Iya. Yang benar dua siapa? Gafur, Rizky, Aulia, Fahri, Almira. Yang bisa dibuka dengan benar. Yang benar silakan mengikuti ke bawah sini. Ini memang Zahra dalam kurung sit under the tree. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, bagus. Almira dulu nih. Ditambahkan S atau tidak? Ditambahkan? Ya, siap. Almira. Oke, sekarang yang 4 orang tadi di depan sini. Angkat kursinya, pindah ke depan sini. Kita melanjutkan ke babak selanjutnya. Ayo yang 4 orang pindah ke depan. Sekarang. Bagus. Oke, Pak, tunjukkan lagi gambar contohnya ya. Kita segarkan lagi pikiran kalian ya. Jadi
tambahnya itu tidak perlu tanda petik. Pernah Bapak ajar taruh tanda petik di atas huruf S? Tidak kan? Huruf katanya terus tambahkan S saja langsung. Misalnya speaks, tidak perlu ada tanda petik lagi. Siapa itu? Mari tadi. Pakai tanda petik dulu baru S. Tidak kan? Tidak pernah Pak ajarkan pakai tanda petik. Aku Pak ajarkan pakai tanda petik. Terus kalau dia akhirannya CH, baru dia ditambahkan ES. Kalau tidak, tambahkan saja S. Gampang kan? Oke. Ya, ada hadiah untuk yang menang. Ya, dapat wafer. Tapi tidak semua ya. Ambil dulu satu orang satu. Kalau menang dapat wafer lagi. Kasih Pak. Ya. Ya, oke. Silakan siapkan buku atau satu kertas. Ya. Teman-teman yang lain jadi juri ya. Ya boleh kan bergabung saja, satu saja. Ya. Itu biar aja. Satu. Oke. Mari kita mulai. Sudah? Saya nulis Pak. Ya. Tidak usah menulis. Tidak usah menulis. Untuk babak semifinal tidak ada menulis. Yang lain jadi juri ya. Lihat siapa yang paling cepat mengangkat tangan. Are you ready? Ready. Are you ready? Yes, ready Pak. Marcaya ready? Are you ready? Yes. Jadi kalian rebutan. Yang bisa langsung angkat tangan sebutkan. Ini mengartikan kalimat. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke. Mulai ya. Yang bisa angkat tangan. Ya ini. Ya, satu, dua, Ditambah S. tiga, tidak diartikan. 4, 5, 6, 7. Oke, sudah 5 detik saja. Silakan yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Tidak. Ya, kita lanjutkan ya. Yang bisa angkat tangan. Saya. Ya, ini Almira. Siapa? Ani. Saya selalu minum susu sebelum tidur. Oke, tepuk tangan. Ya, Asmi poin 1. Asmi poin 1. Kartu selanjutnya. Siap? Are you ready? Are you ready? Oh, Ya. Firman tidak makan. Tidak ada yang bisa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Ya, iki. Kami selalu Oke. Mencuci. Kami selalu mencuci. Ayo ambil benar. di tempat cuci piring. Di tempat cuci piringnya yang lain ada bisa? Di Angkat tangan. ini. Tangan. Angkat tangan. Ini mesin cuci. Ya, silakan baca. Lengkap. Itu kami Kami selalu apa? Ya, sudah. Oke. Soal selanjutnya. Yang bisa angkat tangan. Angkat tangan langsung. Ya, saya. Aku selalu. Oh my God. Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Iki. Saya selalu memasak di dapur. Salah. 1. Saya selalu Angkat tangan. Dulu kalau mau bicara. di dapur. Angkat tangan. Sudah cahaya sama. Selain cahaya. Tidak ada? Oke. Selanjutnya. Soal terakhir. Ya, Asmi. Andi selalu mendengarkan musik di kamar di tempat tidur. Oke. Tepuk tangan buat Asmi. Walaupun tidak terlalu benar tapi hampir benar. Usually, apa artinya usually? Selalu. Oke, kita punya satu orang di final. Asmi, kita ulangi soalnya ya. Kita kocok lagi kartunya. Ya, selain Asmi kalian bertiga. Oke, yang bisa langsung angkat tangan ya. 1, 2, 3. Saya selalu memasak di
Angkat tangan dong. Ya, saya. Saya selalu memasak In the evening, apa itu evening? Ini selalu. Evening, masih kelas 2 tidak tahu ini. Saya selalu memasak di siang. Oh, saya selalu masak di malam hari. Masak apa itu? Masak. Hah? Masak apa itu? Jangan, nanti tidak lagi. Tidak ada yang bisa? Oke. Selanjutnya, Andi usually sudah. Ya, ini tadi. Firman. Oke, Pak kasih gambarannya. Kiri itu Angkat. Oh, firman selalu mengangkat box. bukan mengangkat ini. Firman selalu memindahkan box. Memindahkan box. Si bos. Membawa. Oh, bawa. Ya. Yang bisa angkat tangan? Iki. Firman selalu membawa box. Iki. Firman membawa itu. Ya, salah. Saya. Firman selalu Salah. Amira. Aduh, bahaya ini channel tidak ada yang tahu ini. Selanjutnya, Fatia rides the bike every afternoon. Yang bisa angkat tangan? Yang bisa angkat tangan, ayo. Rides the bike every afternoon. Ride itu masa lupa. Ride sampai di dapur yang kemarin. Ya. Tangan. Saya asli. Ya, udah coba. Fatia mengendarai Ya. Terus? sepeda di siang hari. Oke, boleh. Tepuk tangan. Yang lain boleh duduk selain Iki dan Asmi. Di babak final. Okay. Now we continue to the last stage. Is the final stage. Give applause to your friends. Ya. Ya. Hadiah final. Hadiah final. Hadiah final. Ya. Oke. Makan. Silakan makan. Oke, beri tepuk tangan untuk Rifki. Mana pendukungnya Asmi? Ya. Oke, sudah siap? Oh, punya dulu. Babak final kalian mengartikan sebaliknya ke bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yang bisa angkat tangan, tolong angkat tangan dulu baru bicara ya. Yang bisa angkat tangan. Ya, Rifki. Cinta Always. itu Read. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh. Ya, 1 poin untuk Iki, tepuk tangan. Soal nomor 2. Oh, Ya, Iki. Indra and Oki itu 1, 2, jangan pakai tahu. 3, 4, 5. Asmi. Apa Ki? Walk. di taman ini. Ya kasih poin setengah karena cuma taman yang tidak. Apa? 1,5. Park. Ya, tepuk tangan untuk Iki. Indra dan Oki usually walk in the park. Yang ketiga, angkat tangan. Ya, Asmi dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lempar Iki. Iki silakan. We after jangan mau kasih tahu ini. eat itu chicken goreng. Chicken goreng, oke. Batal. Masih 2 poin untuk Iki. Ya. 0 semuanya ya. Soal selanjutnya. Ulang. Soal selanjutnya. Ya, Asmi. I usually cook in the kitchen. Ada yang miss. Coba Iki. Itu
usually cook the usually. Oke. I usually cook the Sudah betul tadi yang B. Kata sering dalam bahasa Inggris apa? Often. Ya, tutup. Poin setengah untuk Asmi. Jadi 2,5. Ya. Poin soal terakhir. Nih. Ya. We not Wih, enggak. We not watch anime. Ya, salah. Ada yang bisa buat kalimatnya ini? Ya, Iki silakan. Itu I'm not itu was anime. Ya, Pak lempar yang lain. Ada yang bisa? Don't. We, masa we? Mereka bahasa Inggrisnya apa? We not Mereka. Aduh, kalian belum hafal subjek? They. not Coba lihat catatannya. Tidak pernah itu apa? anime. Catatannya itu apa? Kalau tidak pernah. The don't They never. they never watch anime. Ya, they never watch anime. Oke, we have the result. Kita punya hasilnya. 2 skor untuk Rifki, tepuk tangan. And half score for Asmi, tepuk tangan juga. Ya, ada 2 skor untuk Iki dan setengah untuk Asmi. Siapa pemenangnya? Iki. Ya, tepuk tangan buat Iki. Hadiah juara 1 semuanya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Oke, welcome. Setengah mati juri bahitung, minta sama yang juara. Oke. What do you think about the game? Apa yang kalian pikirkan tentang gamesnya? Are you happy about the game? Do you happy? Okay, hey, attention please. Do you happy about the game? Do you happy? Yeah. I hope in the next game you can win the gift. Ya, saya harap di games-games selanjutnya kalian bisa memenangkan hadiahnya. Apa hadiahnya? Kue wafer. So coba Gafur? So pernah coba? Alright, thank you very much. So I want to divide you into several group. Now we move to the second stage. Kita melanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu problem statement. So this is the second stage, problem statement. Kalian akan diberikan several different topic that you have to build it or convert it to be a simple text. Jadi kalian akan diberikan topik tertentu, situasi tertentu, tiap kelompok nanti akan kalian bangun menjadi sebuah teks sederhana, ya. Silakan sekarang mau Pak tentukan ketua dan wakil saja, seperti biasa, ya. Ketua dan wakil. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kali ini satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok pertama terdiri dari Asmi dan Zahra. Kelompok kedua terdiri dari Rifki dan Sylvia. Ya. Oh, so sering. Kalau begitu jangan, nanti Pak tentukan. Rifki dan Caca belum pernah. Ya. Yang ketiga tidak boleh. Cahaya tadi kan masuk semifinal toh, jadi Cahaya harus jadi ketua kelompok juga. Cahaya dan apa ya? Cahaya dan enggak. Cahaya dan Fahri. So sering. Oh, kalau itu Cahaya dan Gafur. Ya. Terus yang terakhir Fahri, Rara dan Rizky.
Ya apa? Biar aja. Kamu atur-atur terus Jo Pak. Oke, silakan yang lain kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 sini, kelompok 4 sini. Lihat. Kelompok 1, 2, 3, 4 di situ. 1, 2, 3, 4. Oke, cepat. Ini kelompok 1 di sini, yang kelompok 4 di sini. Kelompok 4 tadi siapa? Rizky di sini. Nah. Kan ada 4 kelompok toh? Kenapa cuma 3 yang terbentuk ini? Oh jangan, berarti tidak 5 orang satu kelompok. Yang jelas ada 4 kelompok toh? Ya, sana kelompok 2 di sana, kelompok 2. Kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, di meja ini. Nah, kamu kelompok 4 di sini. Nanti ditentukan. Sorong-sorong mejanya boleh, sorong-sorong kemari supaya luas. Atau kamu 3 di sini Jo, sini semua Jo, Gafur pindah sini. Biar luas. Pindah sini Gafur, biar luas. Ya, lewat situ aja. Sudah duduk secara berkelompok? Kenapa sana cuma 2 orang? Pada sini ada laki-laki. Iya, tiada laki-laki situ. Sarian kau pindah situ. Aulia pindah di sana. Ya apa-apa. Ya, Iki nanti makannya dilanjutkannya nanti. Nanti lagi baru makan. Oke, silent please. Oke, good. Ya, kalau Pak bilang spendu, kalian bilang spektakuler ya. Spendu? Spektakuler. Good, oke, supaya semangat. Supaya semangat. Tidak apa-apa. Ini 5 ya? Ini 4. Sana 3. Harus ada yang pindah ke sana 1 ini. Boleh. Tidak apa-apa sementara begini. Berarti ini sudah boleh tambah-tambah lagi ya? Tidak boleh tambah-tambah anggota lagi di sebelah sini. Ya. Tunggu, tapi hah? Aksar iyo, nanti aksar deh. Iya. Oke, sudah. Sekarang Pak akan bagikan tiap kelompok topik. Ya. Jadi, that in this stage we have to decide the problem statement. Jadi kita harus menentukan sebuah masalah. Kita harus mengidentifikasi masalah. Attention please students, perhatikan di sini. We have to identify, we have to state the problem. Ya, what is our problem? What is our problem? We don't know what activity that we usually do on the weekend, on the beach, at the park, and at Idul Fitri. Ya,
kita pasti punya kegiatan yang berbeda-beda. So we must have a different activity on the weekend, on the beach, at the park, or at Idul Fitri. Nah, kita pasti punya kegiatan berbeda-beda pada hari Minggu misalnya atau di weekend. Terus hal-hal yang biasa kita lakukan di pantai pasti berbeda kan? Yang biasa kita lakukan di taman atau yang biasa kita lakukan saat Idul Fitri. Nah, kalian akan Pak bagikan topik sesuai hal-hal tadi ya, sesuai kelompok. Jadi untuk kelompok pertama, mana kelompok pertama angkat tangan? Ya. Kalian akan mengidentifikasi kegiatan yang biasa kalian lakukan saat Idul Fitri. Nah, activity that you usually do at Idul Fitri. Untuk kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Ya. Kalian akan mengidentifikasi kegiatan yang biasa kalian lakukan pada saat di taman. Hal-hal yang biasa kalian lakukan di taman. Sudah? Bahasa Inggris. Kelompok 3 angkat tangan. Kalian akan mencatat hal-hal yang biasa kalian lakukan di pantai. Di pantai. Sudah? Kelompok 4, kalian akan mencatat hal-hal yang biasa kalian lakukan saat hari akhir, ya, di hari Minggu, di weekend. Ya? Kalian boleh. Kalian akan mencari tahu kegiatan-kegiatan yang biasa kalian lakukan di hari Minggu atau pokoknya weekend, liburan lah pokoknya, saat liburan, ya. Sudah? Do you understand about the topic? Do you understand about the topic? Jawablah yes kalau paham, no kalau tidak. Do you understand about the topic? Yes. Okay. So, yes. Boleh jadi sekarang? Ya, sekarang. Yes aja. Okay, you may or you have to find out 10 at least 10 activity. Paling sedikit 10 aktivitas. Ya. Sebelum aktivitas, kalian harus mencari 10 aktivitas. Coba Pak tes dulu. Coba sebutkan satu kegiatan yang biasa kalian lakukan saat Idul Fitri. Yang selalu kalian lakukan saat Sholat Id. Boleh. Kegiatan yang biasa kalian lakukan di Pergi ke rumah. di taman. Tadi biasa belajar di taman. Oke. Kegiatan yang biasa kalian lakukan di pantai. Mandi. Kalian? Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Sekarang kalian boleh tuliskan waktunya kalau perlu. Misalnya kalau pagi hari ini. Kalau sore saya begini. Kalau siang saya begini. Kalau yang di pantai misalnya, kalau saya pergi pagi, apa yang saya bikin pagi-pagi ya? Makan dulu. Di pantai, tapi yang kalian lakukan di pantai. Kalau siang kira-kira kegiatan apa yang pantas kalian lakukan di pantai misalnya? Nah, kalau sore apa? Ya, bukan terserah. Kalian bisa menggunakan yang namanya mind mapping. Ya, sebelum kalian melanjutkan ke sekarang kan kita pindah ke tahap mengidentifikasi atau in the third stage we have to collect the data, mengumpulkan data. This is the third stage, we have to collect the data, mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, you have to find out all of the activity based on the topic that I have given to you. Do you understand? You have to find out all the activity that related to the topic that I have given to you. Kalian harus mencarikan semua aktivitas yang berhubungan dengan topik yang sudah saya berikan. Nah, aktivitasnya apa saja itu? Silakan kalian cari tahu dengan cara berdiskusi. But before that, sebelum itu, kalian akan mengerjakan greeting card dulu. Ya. Pak akan bagikan greeting card, silakan kalian kerjakan di kertas selembar, ya. Greeting card, worksheet. Pak akan bagikan worksheet LKPD, silakan kalian kerja dulu di tugas
1 dan 2. Kasih temannya di belakang. Teman. Tugas 1 dan 2. Silakan kerjakan di kertas. Dalam waktu 5 menit. Iya. Ini dulu dikerjakan. Di kertas. Ya, itu dulu dikerjakan. Ya, mas sendiri. Dan tidak usah itu nanti kan kalian untuk sementara kalian kerjakan saja di kertas biar tidak bawa penelitian. Ya. Kerjakan di kertas saja biar tidak bawa masing-masing. Individually. Yeah, so you have to done the task individually. Ayo, waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Silakan kerjakan. Ada 10 aktivitas sehari-hari. Ya, satu kali tadi. Ada sahabat. Ini kan ada kalimat tentang kegiatan sehari-hari. Satu, apalagi? Dua. Tapi terus kalimat lengkap gitu. Tuliskan identify what they need and everything in the text below. Ya, satu. Tapi ada sepertinya ya. Ayo, sana. Waktunya 5 menit saja. Ini di buku dan kamu dua kenapa tidak menulis? Ayo, nulis. Baru pulang yuk. Di kertas lembar, kalau bukan kertas lembar. Boleh. Iya, boleh. Apa? Ya. Ada 10.
Okay, students, attention please. While writing, I want to explain you about how to collect the data. So you have to make a mind mapping that I have tell you in the meeting before. Jadi kalian harus membuat mind mapping, ya, seperti yang ada di LKPD. Ada di halaman terakhir LKPD, kalian boleh lihat. You can see in the last page on worksheet about example of mind mapping. Can you see? Yeah. So you have to collect the data using the mind mapping technique. No. Ya, mind mapping technique. Jadi ada mind mapping itu adalah sebuah teknik mencari informasi, mengumpulkan informasi menggunakan jaring-jaring. Misalnya kalian tulis di tengah, on the weekend kegiatan apa saja yang kalian lakukan? Tarik garis, seret. Ya? Ya. Nanti Pak jelaskan. Jadi ini yang seperti yang sudah Pak jelaskan sebelumnya tentang mind mapping teknik. Nah, kalian boleh mengumpulkan data menggunakan mind mapping teknik. Sudah? Nah, sekarang setelah mengerjakan LKPD-nya, setelah mengerjakan after working the worksheet, you have to collect the data. It means you have to find out all the activity based on the topic that I have decided for you. Do you understand? Ya, kalian sekarang tinggal mencari aktivitas yang biasa kalian lakukan sesuai dengan topik yang sudah Pak berikan. Ya. Okay. Any question so far? Any question? No, okay, good. Yes. Tadi Pak tanya any question, kamu bilang no. Ya, silakan. Senin lagi bahasa Inggris? Yes, Senin. Insya Allah. Yes. Our last meeting. Pak, ini masih bahasa Inggris kan? Ya, 10 menit. Tapi bahasa Inggris ya? Ya. Nanti Pak jelaskan. Kalau Pak. Perhatian untuk 10 orang yang disebut namanya setelah beristirahat berkumpul di depan ruang guru.
Vita, Fakki, Saskia, Aisyah, Vidya, Wei, Haidar, Ali, Haris, Aidil, Ali, Faiz, dan Tasya. 10 orang. Okay, students, attention please. Yeah. Put down your pen please. Okay, attention to me. Okay. Yeah. So, I think the time is enough. Waktunya sudah habis. We have to conclude our material today. Before we close the meeting, I want us to conclude the material. Seperti biasa, sebelum kita tutup, mari kita menarik kesimpulan. Yeah. So, what is our material today? About daily routines. What is daily routines in Indonesia? Nah. Kalian masih ingat kira-kira kegiatan apa yang biasa kalian lakukan di pagi hari? Sarapan, breakfast, go to school, take a bath before go to school, apa lagi? Di sekolah kalian apa yang kalian lakukan? Belajar, ya. Study, ya. That's all of our material. I think you have understood about the material. So prepare yourself and continue to find out all the activity based on the topic given to you. And so before we close this meeting, I want one of you lead us to pray. But before that, I want to ask, do you understand about the material? Do you understand? Yes. Any question? Yes. Any question or not? No. If you have no question, we can close this meeting. One of you can lead us to pray. Thank you very much for your coming today. If I say Spendu, you say? If I say Spendu, you say? Jika saya katakan Spendu, kalian sebutkan? Spektakuler. Oke. Oke, let's try. Spendu. Okay, chairperson. Stand up. Stand up, please. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You may get out of it. Bye. Bye. Bye.